Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Yang saya hormati para sepuh, kini sepuh, segenap jemaah Masjid Agung Al-Ikhlas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah pada malam hari ini kita masih diberi nikmat sehat serta sempat sehingga kita dapat bersama-sama melaksanakan sholat berjemaah yang dilanjutkan dengan kajian. Mudah-mudahan menjadi nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan terhadap junjungan kita Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, para jemaah yang dimuliakan Allah, malam ini kita akan memasuki pembahasan bab yang ke-33. Al-babu salisu wa salasun. Bab yang ke-33. Fi dzikri sirati, di dalam menjelaskan, di dalam menerangkan tentang gambaran siratul mustaqim atau sifat-sifat dari siratul mustaqim. Di dalam sehari semalam kita selalu berdoa kepada Allah untuk dapat dianugerahkan di jalan siratul mustaqim itu, kita dimudahkan kepada Allah. Tiap kita sholat, kita pasti baca Fatihah, baca umul kitab, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, anugerahkanlah kami terhadap sirat atau jalan mustaqim yang lurus. Jalannya siapa itu? Alladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Yaitu jalannya orang-orang yang telah Allah beri nikmat dengan tanpa dibenci oleh Allah dan tidak dikesasarkan oleh Allah. Jadi selamat atau tidaknya kita nanti di siratal mustaqim itu adalah kalau memang kita itu mendapat rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi malam ini kita akan membahas tentang siratal mustaqim. Semoga menjadi pelajaran berharga untuk kita semua. Qala Nabi alaihi salam. Bersabda siapa Nabi alaihi salam? Nabi Muhammad maksudnya. Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala, khalaqa 'alan nari, itu telah menciptakan di atas api neraka itu jisron, terhadap satu titian. Wa huwa, adapun yang dimaksud jisron, titian di sini adalah siratun alamat ni jahannam, yaitu jalan yang terbentang di tengah-tengah neraka jahanam. Mudkhadatin, yang licin. Muzliqatin, yang menggelincirkan. Artinya jalan siratal mustaqim ini tidak mudah dia. Pertama, dia itu jalannya licin. Yang kedua, kita mudah tergelincir lewat di situ. Kalau diumpamakan di dunia ini, kita kan lewati jalan yang kadang dihebohkan terus di media itu, hanya karena licin, sebentar ada yang jatuh. Nah, itu jalan selebar itu. Jadi kalau ini siratal mustaqim ini melebihi itu, nanti akan menggelincirkan manusia yang melewati itu. Sementara kita semua pasti melewatinya. Alaihi, di atas siratal mustaqim ini, sab'u qanatirin, itu terdapat 7 pos. Kullu qantaratin, setiap satu pos, minha, dari pos-pos yang ada ini, masiratu salasati alafi sanatin, itu perjalanan 3000 tahun lamanya. Alpun minha umudun, 1000 tahun itu perjalanan menanjak, naik gini, menanjak. Wa alpun minha istiwaun, sedangkan 1000 tahun perjalanan itu mendatar. Wa alpun minha hubutun, dan 1000 tahun perjalanan itu menurun. Jadi lengkap
3.000 tahun. Adaqqu minas sya'rati, Shiratal Mustaqim ini lebih kecil daripada rambut. Jadi rambut kita selembar itu kan kecil tuh. Shiratal Mustaqim ini lebih kecil lagi dari ini. Wa ahaddu minas saifi, dan lebih tajam daripada pedang. Wa adlamu minal laili, dan lebih gelap daripada gelapnya malam. Di malam kita kalau tak ada lampu, tak ada apa, kayak apa gelapnya itu Pak? Itu belum seberapa dibandingkan gelapnya di Shiratal Mustaqim ini. Karena dia lebih gelap dari malam-malam yang seperti kita alami di dunia ini. Kullu qantaratin 'alaiha, setiap pos 'alaiha yang ada di atas neraka ini, sab'u syu'ubin, ada 7 cabang. Kullu syu'batin, setiap satu cabang, karramhit tawili, seperti tombak yang panjang. Muhdadul asnani, yang tombak itu tajam, ujungnya tajam. Yajlisul abdu ala kulli qantaratin, dan seorang hamba itu akan duduk ala qantaratin, atas di setiap qantarah, pos tadi, minha, jadi dari pos-pos yang ada itu. Apa yang ditunggu oleh hamba ini? Wa yus'alu amma amarahullahu ta'ala bihi. Dia akan menghadapi pemeriksaan dari Allah tentang perintah-perintah Allah yang diperintahkan melalui Nabi dan Rasulnya ketika di dunia. Nah, itu nanti dipertanyakan semua oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fafil awwali, dan tetap bagi pemeriksaan pos pertama, yuhasabu alal imani, yang akan dihisab, yang akan diperiksa kita itu nanti adalah tentang keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita ini di dunia berimannya kepada siapa? Apakah kepada Allah atau kepada selain Allah? Kalau kita Islam kan ada rukun iman Pak, itu yang dimaksud. Fa'in salima, ketika dia selamat, artinya keimanannya ketika diperiksa ternyata benar sudah lolos, minal kufri, dari kekafiran, wariya'i, dan dari riya, fiha, di dalamnya itu, wa illa turadda finnari. Dia kan selamat kita kalau kita bebas, kita bukan orang yang ingkar kepada Allah, kalau ibadah kita tidak riya. Artinya memang ibadah itu hanya betul-betul karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi wa illa, ketika tidak selamat, artinya kita tidak beriman kepada Allah, ibadah kita riya, turadda finnari, maka kita akan dilemparkan ke dalam api neraka itu yang ada di bawah Shiratal Mustaqim. Wa bisaniyati, terus yang kedua yang akan ditanya itu adalah yus'alu anis sholati, yang akan ditanyakan adalah tentang sholat kita. Sholat kita yang 5 waktu ini dikerjakan apa enggak, atau ada yang bolong-bolong. Pada bab-bab sebelumnya kita sudah membahas sama-sama, kalau dikira kita ada hutang sholat, gimana cara untuk menebusnya dan sebagainya, sudah kita bahas Pak ya. Pertanyaan yang kedua itu ditanya tentang sholat kita. Wa bis salasati, di pertanyaan yang ketiga, anis zakati, dari zakat kita. Karena zakat ini, harta yang kita miliki itu tidak serta-merta itu milik kita semua. Di situ ada hak lis-sa'ili wal mahrum, ada hak 8 golongan yang telah jelas Allah di dalam Al-Quran. Maka zakat itu wajib. Zakat itu ada 2, ada zakat fitrah, ada zakat mal. Kalau zakat fitrah kita yang waktu Ramadan kemarin itu, sebelum Idul Fitri kita mengeluarkan zakat fitrah. Kalau zakat mal itu adalah zakat harta kita. Zakat harta kita itu ada syarat-syaratnya. Pertama telah sampai nisab, yang kedua sudah sampai 1 tahun atau haul kalau istilahnya. Jadi zakat mal kita harus dikeluarkan. Kalau tak dikeluarkan nanti di pemeriksaan di Shiratal Mustaqim kita akan bermasalah. Wa fir rabi'ati, dan di pertanyaan yang keempat, alas shaumi, yang akan diinterogasi adalah tentang puasa kita. Puasa Ramadannya itu yang pasti, karena itu kewajiban, atau puasa nazar.
Puasa nazar ini puasa yang kita janji kepada Allah. Itu nazar. Saya kalau anak saya lulus tahun ini yang masuk kuliah, saya bernazar akan puasa seminggu. Nah, ternyata anaknya betul lulus. Maka itu kewajiban karena itu janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang lain tambahan adalah seperti puasa-puasa sunnah yang kita lakukan itu. Wa fil khamisati, dan yang kelima, yaitu yang akan dipertanyakan adalah alal haji wal umrati. Haji dan umroh kita. Apa karena lillahi ta'ala atau karena pengen dilihat orang, pengen dipanggil Pak Haji. Gelar haji itu tidak ada disyariatkan di dalam Islam, tidak ada. Kalau orang udah haji harus dipanggil Pak Haji, itu tidak ada. Itu hanya panggilan. Kalau di Mekah itu haji, ajak, itu sekarang kan gitu. Tidak ada kewajiban sebenarnya. Tetapi di Indonesia ini sepertinya sudah menjadi budaya. Orang berangkat haji itu kalau sudah pulang ke Indonesia, dipanggil orang misalnya, Abdurrahman misalnya. Saya udah haji nih. Panggil, Pak Abdurrahman, ada anoleh saya nya. Nah, kecuali saya dipanggil, Pak Haji Abdurrahman, baru anoleh. Seolah-olah dia itu sakit hati kalau tidak dipanggil haji. Padahal itu bukan kewajiban Pak itu. Itu hanya sebutan saja, gelas saja. Di Mekah itu memang itu panggilan sebutan hari-harinya. Kalau gitu Pak, Bu, gitu Pak. Sama seperti itu. Jadi tentang haji dan umrohnya. Wa fis sadisati, dan yang keenam anil wudu'i, dari wudhu kita. Nah, kenapa wudhu ini termasuk akan dipertanyakan? Karena kata Rasulullah, asbighil wudhu, sempurnakan olehmu kalau kamu berwudhu. Yang dimaksud sempurna itu apa? Jangan hanya dikerjakan wajib-wajibnya, tapi sunnah-sunnahnya itu juga dikerjakan. Contoh kita berkumur. Maksud kumurnya apa? Takut kita sebelum sholat itu nanti, karena kita sebelum wudhu, kadang-kadang kita kan makan nih. Takut ada sisa-sisa makanan di mulut kita biar bersih. Kenapa itu? Karena ketika sholat nanti ada nasi yang sebiji nih, yang nyelip di gigi kita, ini tiba-tiba keluar waktu kita sholat. Tanggung, kita telan, batal sholat kita itu Pak. Nggak boleh, dianggap makan gitu sholat itu. Itu maksudnya, termasuk juga kita istinsyak, menghirup air ke hidung kemudian dikeluarkan lagi itu. Nah, maksudnya asbighil wudhu itu seperti itu. Yang selanjutnya lagi, kesempurnaan wudhu itu, ketika wudhu jangan ngomong yang lain. Saya ini lagi nyuci muka nih. Oh, ambilkan kak sandalku sambil wudhu muka, nyuci muka misalnya. Jangan ngomong yang lain. Selanjutnya lagi, kesempurnaan wudhu itu, jaraknya jangan terlalu jauh. Antara satu rukun ke rukunnya itu. Misalnya muka. Nah, ini lepas nyuci muka, ngomong dulu. Baru ke tangan. Meskipun wudhunya tetap sah itu. Tetapi itu tidak asbighil wudhu, kata Rasulullah. Tidak sempurna wudhunya. Meskipun wudhunya tetap dihukumi sah. Meskipun berjarak. Jadi itu wudhu. Wal ghusli, dan mandi. Mantuman mandi junub nih. Wal ghusli minal janabati, dan mandi dari junub. Nah, hadas besar. Itu harus kita jaga. Orang mandi hadas besar ini, seluruh tubuh itu harus terkena air ketika mandi junub itu. Tidak boleh ada bagian kulit ini yang tidak terkena. Tidak terkena. Harus kena semua. Maka kita harus periksa dulu. Kalau kita mandi junub tuh, takut di badan ini ada bekas cat sikit yang nempel tak ketahuan oleh kita, maka harus periksa dulu. Karena kalau ada cat di sini nempel di kulit kita, itu tidak bisa tembus ke kulit. Tidak bisa tembus. Yang menyebabkan kita mandi junub kita itu kemudian tidak sah nanti. Ukuran yang harus dibasuh itu seluruh tubuh kita. Bagian luarnya ini. Kalau perempuan, kalau di dalam fikih itu dijelaskan, standar yang harus dicuci perempuan itu, kita harus kasih tahu istri-istri kita ini. Kalau jongkok Pak, ukurannya jongkok. Sampai di dalam kemaluan itu harus. Ukurannya adalah ketika kita ini gimana namanya nih Pak? Duduk gini nih Pak. Nah. Jadi apa yang terlihat itu wajib dicuci itu perempuan itu. Nah, itu ukuran di dalam fikih itu. Harus dikasih tahu istri kita. Makanya harus bersih. Terus selanjutnya, wa fis sabi'ati.
Pertanyaan yang ketujuh adalah anil walidaini wasilatir rahmi wal madhalimi. Jadi pertanyaan yang ketujuh ini terhadap hak-hak orang tua, kedua orang tua kita. Gimana kita kepada orang tua itu? Pertemuan sebelumnya saya sudah menyinggung tentang Syekh Ad-Dabbagh, yang ahli ibadah, ikhlas ibadahnya, tapi kemudian bermasalah ibadahnya itu dianggap bermasalah karena sekali dia itu bulak ke umaknya, bulak ke ibunya. Mau disuruh kena umaknya tapi dia pura-pura tidur. Itu jadi masalah. Maka kepada orang tua itu kita pasti sering melakukan dosa, oleh karenanya kita kepada orang tua itu harus selalu minta maaf kepada orang tua itu. Karena kita hormat kepada orang tua itu oleh Allah di dalam Al-Quran. Itu selalu disambung, Pak. Disambung dengan kita taat kepada Allah. Artinya tak terpisah. Sampai taat kepada Allah, kita taat kepada Allah, tapi kita tidak taat, tidak hormat kepada orang tua, maka juga Allah tak akan menganggap taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Terus wasilatirrahmi. Hubungan silaturahmi di antara sesama kita. Jangan sampai bermusuhan. Hadis Nabi itu kalau 3 hari orang sesama muslimnya bermusuhan, nah, maka Allah akan menutup hati orang itu. Jadi tidak boleh. Jadi kita harus saling memaafkan di antara kita itu. Jadi kalau dosa saya ini ke saudara saya ini besar, gimana Pak Ustadz, Pak Kiai? Saya misalnya ada dosa yang kemungkinan tak mungkin dimaafkan oleh kawan saya nih. Contoh misalnya bininya kita tidur, nah itu berat tuh Pak. Terus kita mau ngomong, bukan dimaafkan Pak, paling parang yang di dindingnya turun. Tidak ada urusan macam itu. Kalau kata Rasulullah, dijelaskan di dalam kitab Jami'us Shaghir, kalau kita punya dosa kepada saudara kita, sedangkan dosa itu tidak mungkin kita jelaskan kepadanya. Karena ketika dijelaskan akan membahayakan jiwa kita, maka solusinya adalah kita harus banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta ampun kepada Allah. Karena menjaga jiwa itu juga wajib di dalam Islam. Kalau kemungkinan kita tidak akan dimaafkan. Kalau cuma nyuri ayam, insya Allah dimaafkan tuh. Nyuri sapi kemudian dimaafkan, tapi balikkan. Tapi udah nyuri bini, lain cerita Pak. Meskipun itu tidak dibenarkan oleh agama. Karena oleh agama itu kalau ada perempuan yang sudah mau kepada laki-laki lain, melayani laki-laki lain sementara dia punya suami, berarti perempuan itu perempuan tak benar. Az-zani la yankihu illa zaniyatan, kata Al-Quran. Orang yang berzina itu ya, yang suka berzina ya jodohnya orang pezina Kak, bukan orang baik. Disuruh buang perempuan macam itu. Cari perempuan lain banyak secara hukum. Tapi kan tak semua kita mampu untuk nahannya. Mudah-mudahan Pak polisi dia akan nangkap orang bunuh orang. Kan begitu. Nah itu. Terus wal madzalimi. Kita tak boleh saling mendolimi di antara sesama itu. Tidak boleh. Karena di antara doa yang dikabul oleh Allah adalah doa orang yang didolimi. Dan di antara balasan perbuatan dosa yang spontan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala ada 2. Yang pertama, kalau kita itu suka melawan kepada orang tua, itu spontan, Pak. Allah balas itu di dunia itu. Tak nunggu di akhirat. Tidak ada orang sukses itu karena dia suka melawan orang tua, tidak ada. Yang sukses itu rata-rata adalah orang yang tunduk taat kepada orang tuanya. Yang kedua, yang balasan oleh Allah tak akan ditunda sampai nunggu akhirat itu adalah ketika ada orang mendolimi saudaranya yang lain. Itu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau bahasa kita meskipun di dalam Islam tidak ada, bahasa kita di Indonesia itu disebut hukum karma. Meskipun di Islam tidak ada Pak, hukum karma itu tidak ada. Tapi pasti Allah balas. Jadi istilahnya hukum karma. Tapi balasan itu pasti ada dari perbuatan zalim kita kepada orang lain. Fa innaja apabila dia itu selamat minha dari pemeriksaan-pemeriksaan ini, nah, wa illa turadda finnar. Nah, kalau memang tak selamat dari 7 pemeriksaan ini, maka kita akan dilemparkan ke neraka. Qala Wahbun, berkata siapa? Imam Wahbin. Innahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi alaihi wasallam yad'u
berdoa kepada Allah. Jadi di akhirat nanti Nabi kita ini, Nabi Muhammad akan berdoa. Ya Rabbi, wahai Tuhanku, salim ummati, salim ummati. Wahai Tuhanku, selamatkanlah umatku, selamatkanlah umatku. Fayarkabul khalaiku hatta yarkabu ba'dahum ala ba'din. Setelah Nabi berdoa seperti itu, kemudian seluruh makhluk ini digiring berbondong-bondong naik ke Shiratal Mustaqim itu. Naik ke Shiratal Mustaqim itu karena dengan miliaran manusia ini yang naik, kemudian yang satu naik kayak yang lain, bertimpak-timpak kalau bahasa gitu Pak. Bertimpak-timpak. Gimana kita mau masuki satu tempat yang orang mau masuknya serentak? Nah, gimana tuh? Kan ada yang jatuh, ada yang naik ke punggungnya, ada yang kena tijak. Seperti itu gambaran nanti di situ, di akhirat itu. Berarti akan menimpa, satunya menimpa yang lain. Wal jusuru tuturabu kasabinati fil bahri. Nah, di Shiratal Mustaqim itu nanti keadaan Shiratal Mustaqim itu seperti kapal di lautan yang ditiup oleh angin al-asib. Di angin badai. Gimana ada kapal di tengah laut Pak, kemudian ditiup badai. Kan oleng gini. Nah, Shiratal Mustaqim itu tidak tenang rupanya. Seperti itu. Seperti ada badai begitu. Udahlah, lebih kecil dari rambut, perjalanannya itu seperti itu. Fatajawwazuz zamratul ula, maka akan selamat, akan melewati kloter pertama, kelompok yang pertama, kalbarkil khotib, seperti petir menyambar. Jadi ada yang melewati Shiratal Mustaqim itu seperti petir menyambar, tar, sampai ke ujung. Siapa orang yang akan seperti ini Pak? Kemarin pernah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya, kata Rasulullah, hadis Nabi ini sahih, di Sahih Bukhari dan Muslim. Man dawama shalawatul khamsi fil jamaati a'tahullahu khamsa hisalim. Orang yang berjemaah kalau sholat 5 waktu selalu dijaga jemaahnya akan diberi Allah 5 perkara. Yang pertama, yarfa'u anhu diqal ish. Allah akan menghilangkan kesulitan, keruwetan hidupnya itu, dihilangkan oleh Allah. Itu yang kedua, yarfa'u anhu adzabal qabri. Orang itu yang ahli istiqomah berjemaah sholat 5 waktu akan diangkat oleh Allah azab kuburnya. Jadi di kubur tidak akan disiksa. Terus yang ketiga, yu'to kitabahu min yaminihi, akan diberikan kitab amalnya itu nanti ketika meninggal dari sebelah kanan, berarti orang husnul khotimah. Terus yang keempat, wa yamuru ala sirati kal barqil khatib, dia akan melewati Shiratal Mustaqim itu seperti petir menyambar. Nah, ini bab yang kita bahas ini. Terus yang kelima, yang terakhir, wa yadkhulul jannata bighairi hisab, akan dimasukkan ke surga itu tanpa hisab, tanpa dihitung loh, udah masuk, tak diperiksa gitu Pak. Nah, ini keistimewaan kita yang sering sholat berjamaah. Mudah-mudahan kita tetap diistiqomahkan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jadi kelompok pertama, kloter pertama ini seperti petir menyambar. Wazamratus saniyati, kelompok yang kedua melewati Shiratal Mustaqim itu karihil asib, seperti angin yang bertiup, kecepatannya seperti itu. Ini kelompok yang kedua melewati Shiratal Mustaqim. Wazamratus salisu, dan kloter yang ketiga, kelompok yang ketiga, katoiril musri, seperti kecepatan burung ketika melewati Shiratal Mustaqim itu. Wazamratul rabi'atu, dan kloter yang keempat, kelompok yang keempat, kalparosil jawadi, seperti kencangnya kuda ketika berlari melewati Shiratal Mustaqim. Terus wazamratul khamisatu karrojulil musri, seperti jalannya seorang laki-laki yang cepat gitu, jalan yang cepat itu, seperti itu jalannya melewati Shiratal Mustaqimnya nanti itu. Terus wazamratus sadisatu, kloter atau kelompok yang keenam, kalmasyati, seperti orang berjalan. Wazamratus sabi'atu, kloter atau kelompok yang ketujuh, qadra yaumin walailatin, seperti orang berjalan itu, perjalanan Shiratal Mustaqim ini hanya dijalani dalam sehari semalam saja. Itu kelompok yang ketujuh. Wa qala, dan berkata Rasulullah, dan bersabda siapa Rasulullah, ba'duhum qadra yaumin. Ada juga kata Rasulullah itu perjalanan meniti Shiratal Mustaqim itu hanya perkiraan 1 hari saja. Wa syahraini,
Ada perkiraan sekitar 2 bulan perjalanan. Wa ba'duhum qadra sanatin, dan ada juga perjalanan yang sampai perkiraan 1 tahun. Wa sanataini, dan 2 tahun. Wa salasisinina, dan perjalanan 3 tahun. Hatta yakunu zamanun akharu man yamurru ala sirati qadra khamsin wa ishrina alfi sanatin. Sampai lamanya, yang terlama melewati Shiratal Mustaqim itu sampai perjalanan selama 25.000 tahun min sinnid dunya, dari hitungan hari di dunia. 25.000 tahun itu yang paling terlama melewati Shiratal Mustaqim itu. Ya mudah-mudahan gitu, Pak. Kalau bisa itu minta kepada Allah itu seperti kalbarkil khotib, seperti petir menyambar. Tidak bisa macam orang berkuda pun tidak masalah, mah lumayan itu, Pak. Tapi insya Allah kita kalau yang sering, yang istiqomah sholat berjemaahnya, karena janji Rasulullah itu, kita akan masuk ke golongan itu. Amin ya rabbal alamin. Wa ruwiyah, dan diriwayatkan annan nasa, sesungguhnya manusia yamurruna ala sirati, yang akan melewati ala sirati, di atas Shiratal Mustaqim. Wan niranu tahta aqdamihim, sedangkan api itu berada di bawah kaki-kaki mereka. Wa fawqa ru'usihim, dan berada di atas kepala mereka. Wa an aimanihim, berada juga di sebelah kanan mereka. Wa an syama'ilihim, dan berada di sebelah kiri mereka. Wa min khalfihim, dan berada di belakang mereka. Wa quddamihim, dan berada di depan mereka. Ketika kita melewati Shiratal Mustaqim itu tidak hanya susah, tetapi kita itu dari bawah, dari atas, dari kanan, dari kiri, dari belakang, dari depan, kita itu dikelilingi dengan api. Itu keterangannya begini di kitab ini. Wa dzalika qaulu ta'ala, oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Maryam ayat 71-72, wa inna minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya tsumma nunjinal ladina taqaw wa nadharal dhalimina fiha jisiya. Dan tidak ada seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan Allah. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan akan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Itu ayatnya yang menjelaskan tentang ini. Wan naru ta'malu bi ajsadihim, dan neraka itu akan melalap, api akan melalap terhadap tubuh mereka, wa juludihim, dan kulit-kulit mereka, wa luhumihim, dan daging-daging mereka, hatta yajuzuha kalfahmi sawadan, sehingga tubuh mereka itu seperti orang yang hitam legam semuanya, illa man naja, kecuali orang-orang yang selamat minha dari itu. Wa minhum man yajuzu la yakhsha syai'an. Jadi nanti yang akan melewati Shiratal Mustaqim ini tergolong menjadi 2 orang. Yang pertama itu orang yang melewati itu nanti hitam legam karena dibakar oleh api neraka itu. Yang kedua itu yang akan melewati itu adalah la yakhsha syai'an min ahwaliha wa la yanaluhu syai'un min niraniha. Ada kelompok orang yang justru tidak ada kekhawatiran sama sekali, dia tenang dari keadaan di Shiratal Mustaqim itu, dan dia juga tidak akan mendapatkan sesuatu dari panasnya api itu. Jadi tak dirasakan api itu. Yang dialami orang-orang berdosa seperti apa siksaannya, orang yang selamat itu tidak akan merasakan apa-apa. Nah itu, Pak. Hatta idza jawaza yaqul, sehingga ketika telah melewati Shiratal Mustaqim sampai di ujung, di seberang sana ke surga maksudnya, yaqul, kemudian orang yang selamat ini akan berkata, aina sirat? Mana sirat nih? Padahal dia itu sudah melewati, tapi tidak merasakan dia itu melewati Shiratal Mustaqim karena dia itu orang yang selamat. Fayuqalu, maka kemudian dikatakan lahu kepadanya, kepada yang bertanya tadi, yang tak merasa dia mendapat siksaan dari Shiratal Mustaqim itu, qad jazathu min ghairi masyaqqatin bi rahmatillahi taala. Allah telah membalas kepadanya, kepada orang yang enak melewati Shiratal Mustaqim itu, karena ada rahmah, karena ada kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang diberi rahmah oleh Allah Subhanahu wa taala akan melewati Shiratal Mustaqim itu tidak dirasakan, bahkan dia tidak merasa lewat meskipun telah melewatinya itu.
Terus waqad jaa fil khabar, telah datang dalam satu hadis annahu idakana, sesungguhnya ketika ada yaumul qiyamah, di pada hari kiamat, taji'u ummatun, maka akan datang siapa satu umat, fa idza sa'idat ala sirati, ketika dia telah menaiki di atas sirat, iltafata alaihi wassalam, kemudian kelompok umat ini ketika melewati sirat itu, naik di atas sirat itu mau menyeberang, kemudian iltafata, Nabi itu menoleh melihat ke kelompok umat tadi. Fayaqulu man antum, ditanya oleh Nabi, siapa kita nih, kalian siapa? Fayaquluna nahnu ummatuka, kemudian mereka menjawab, kami adalah umatmu ya Rasulullah. Kemudian dijawab lagi oleh Rasulullah, fayaqul hal kuntum ala syariati, apakah ketika hidup dunia kalian adalah orang-orang yang mengikuti syariatku, kata Rasulullah. Fayaquluna la, tidak, karena mengatakan tidak. Fatabarra'a, kemudian Rasulullah itu kemudian membebaskan diri, artinya tidak bertanggung jawab kepada umat itu. Minhum, yatrukuhum, kemudian Rasulullah meninggalkannya. Fayaqi'una fi jahannam, kemudian dilemparlah kelompok umat itu ke dalam api neraka. Summa ya'ti ukhra, kemudian datang lagi satu kelompok manusia. Fayaqulu alaihi salam, kemudian Nabi menyapa lagi, hal kuntum ala syariati nabiyikum, apakah kalian itu orang-orang yang mengikuti syariat Nabi dan Rasul kalian? Wahal salakat hum riqahu, apakah kalian orang-orang yang mengikuti terhadap jalannya? Fa'in ajabu bina'am, ketika menjawab dengan iya, jasus siratoh, maka dia akan melewati sirat itu dengan aman. Wa illa, tetapi ketika menjawab tidak, waqi'u finnar, maka orang itu, kelompok manusia itu akan dicampakkan ke dalam api neraka. Wa ba'da dukhuli finnar, dan setelah masuk ke dalam api neraka, yahtajuna ila syafa'atin Nabi alaihi salam. Jadi umat Rasulullah yang kebagian disiksa dulu di neraka, nanti mendapat syafaat Nabi itu setelah dicuci, baru dapat syafaat, diambil, udah habis nih, udah dibalas dosa-dosanya, diangkat, diberi syafaat oleh Rasulullah dengan dimandikan di telaga Kausarnya Rasulullah SAW, kemudian dimasukkan ke surga. Ini umat Rasulullah. Kalau yang bukan umat Rasulullah, artinya orang di luar Islam, maka dia itu kan selamanya di dalam neraka itu. Mudah-mudahan kita diselamatkan Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Ihdinas siratal mustaqim, Allah yaqbal minna wa yarda. Wallahu al-wafiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.